Bab 252. Iya, maaf. Riri tersenyum lebar. Ya sudah, mandi dulu Gi. Soalnya aku juga mau mandi. Mau menidurkan dulu Siva, lanjut Riri. Raya mengangguk lalu berjalan menuju kamar mandi. Selama membersihkan badannya, ia terus teringat cuitan Riri tadi. Emang iya, Kak Raihan juga ikut. Pikirnya. Aduh Raya, apaan sih? Padahal sudah janji gak akan mikirin dia lagi. Raya menggelengkan kepalanya agar nama itu tak terus-menerus muncul di benaknya. Nyatanya, sampai ia mengenakan baju dan berdandan pun, Raya masih memikirkan Raihan. Ikut gak ya? Gumamnya. Ada rasa bahagia sekaligus sedih yang sama-sama muncul di hatinya. Bahagia karena akan kembali bertemu setelah beberapa hari menahan rindu dan sengaja menghindar. Tapi 188. Juga ada rasa sedih karena mungkin jikapun nanti mereka bertemu, tak akan bisa bebas untuk dekat seperti dulu. Tentu karena Raihan harus menjaga perasaan pujaannya, pikir Raya. Saat mendengar suara mesin mobil yang berhenti di pekarangan rumah, Raya buru-buru mengintip dari jendela kamarnya. Memastikan siapa saja yang datang bersama kakaknya itu. Ya ampun beneran ikut. Desis Raya begitu melihat Raihan turun dari mobil. Ia lekas kembali berdiri di depan kaca. Merapikan jilbabnya agar lebih rapi lagi. Mengoleskan lipstik berwarna kalem di bibirnya dan menyemprotkan minyak wangi ke beberapa bagian bajunya. Agar tak malu saat keluar kamar nanti, Raya buru-buru keluar kamar saat itu juga lalu berlalu ke dapur. Menunggu di sana sampai seluruh keluarga suami sang kakak masuk ke dalam rumah. Dia duduk di kursi meja makan sambil mengetuk-ngetuk jarinya menyamarkan rasa grogi. Jantungnya semakin berdebar tak karuan saat mendengar suara-suara orang berbincang dari ruang depan. Rai, bikinin minum, terus bawa ke depan. Titah Bu Rati yang menghampirinya ke dapur. Iya, Bu. Raya menurut. Mengisi beberapa gelas dengan air putih dan menyimpannya di atas nampan. Ayo, Bu. Ajaknya pada Bu Rati. Ibu mau potong-potong kue dulu. Kamu duluan saja. Hati-hati jalannya, timpal Bu Rati sambil memotong bolu pisang yang tadi dibuatnya. Juga menata beberapa bungkus kue Nagasari ke atas piring. Raya menarik napas dalam demi meredakan debaran jantungnya yang semakin berdetak tak karuan. Apalagi saat langkah kakinya semakin dekat menuju ruang depan. Raya pun hanya bisa terus menundukkan kepalanya. Grogi. Rasa kikuknya itu semakin menjadi saat ia berhadapan dengan Raihan. Kerja kerasnya untuk melupakan lelaki itu langsung sia-sia begitu melihat senyum yang terukir di bibir sang pujaan. Hatinya langsung meleleh gak karuan. Beruntung ia bisa buru-buru mengendalikan perasaan itu lalu lekas melangkah menjauhi Raihan dan duduk di samping Riri untuk menyimak obrolan para orang tua. Semula, Raya hanya diam mendengarkan perbincangan para orang tua dengan ujung mata sesekali melirik pada Raihan. Tanpa diduga, saat ia melirik pada lelaki itu, nyatanya Raihan pun sedang menatap ke arahnya. Perasaan kikuk kembali menyerang. Ia buru-buru mengalihkan tatapannya ke sembarang arah karena malu sudah ketahuan curi-curi pandang. Pakai ketahuan segala lagi. Aduh. Gerutu Raya dalam hatinya. Ia menggigit belbir bawahnya diam-diam menahan malu.
Setelah itu, ia pun memilih untuk menunduk saja. Agar tak ada lagi kejadian memalukan seperti barusan. Tanpa diduga, Raya malah mendengar hal yang bukan hanya membuatnya malu tapi juga tercengang. Saking tercengangnya sampai-sampai ia merasa apa yang sedang dialaminya itu hanyalah mimpi belaka. Au! Raya memekik kesakitan saat Riri mencubit kecil pahanya. Sakit tahu, Mbak? Protesnya pelan sambil mengusap-usap pahanya sendiri. 189. Kan kamu yang minta cubit. Ya sudah, Mbak lakuin. Biar kamu melek, kamu sadar, ini tuh nyata, bukan mimpi, timpal Riri sambil berbisik. Berarti ini beneran ya, Mbak? Tanya Raya dengan perasaan tak karuan. Bahagia, terharu, bingung, terkejut, tak percaya, semua bercampur menjadi satu. Bukan hanya Raya yang terkejut, tapi seluruh keluarga. Kening Ayu bahkan masih berkerut tebal setelah mendengar penuturan kakek suaminya itu. Namun, ia tak ingin menyela apa-apa. Cukup diam dan mendengarkan. Pak Lukman sendiri malah terkekeh setelah sebelumnya sempat termenung sesaat seperti kebingungan. Pak Besan ini bisa saja bercandanya, tuturnya masih menganggap ucapan Pak Damar tadi hanya sebatas guyonan. Kalau untuk urusan masa depan cucu saya, gak mungkin dijadikan guyonan. Ini serius, Pak. Serius banget malah. Iya gak, Rey? Pak Damar bertanya pada Reyhan selaku pemeran utama. Reyhan yang semula hanya terdiam dengan jantung yang masih saja terasa berlarian, langsung mengangkat kepala dengan tegang. Apalagi menyadari semua mata kini sedang tertuju padanya. Jadilah rasa grogi itu semakin menebal. Jadi laki-laki itu harus berani, harus gentle. Pesan Pak Damar kemarin kembali terngiang di benaknya. Benar, Pak. Apa yang kakek saya katakan memang benar. Jika Mbak Raya bersedia, saya ingin lebih mengenalnya dan perkenalan paling baik menurut saya adalah dengan jalan pernikahan, tutur Reyhan lantang. Raya yang masih terkesiap, sontak memegang jantungnya sendiri saking terkejutnya. Lelaki yang mati-matian ingin dilupakannya, nyatanya kini berada di hadapannya untuk melamar dirinya menjadi seorang istri. Hal yang belum pernah Raya bayangkan sebelumnya bahkan dalam mimpi sekalipun. Jadi, ini sungguhan. Pak Damar mau melamar putri saya, Raya, untuk cucu Pak Damar. Lagi-lagi Pak Lukman masih meyakinkan dirinya sendiri. Tentu karena yang terjadi itu terlalu mengejutkan untuknya. Iya, Pak Besan. Ini sungguhan. Ya gimana, ya, cucu saya terlanjur jatuh cinta. Daripada galau berlama-lama, lebih baik diseriusi, ungkap Pak Damar diselingi bercandaan meski apa yang dikatakannya memang benar adanya. Mendengar hal itu, Raya sontak menunduk malu-malu. Ribuan bunga terasa bermekaran di dalam hatinya. Kupu-kupu cantik nan indah pun terasa berterbangan di sekitar kepalanya. Bahagia bukan kepalang. Benarkah apa yang dikatakan kakek Damar itu? Jadi, kata-kata cinta, rindu, yang selalu diungkapkan Kak Reyhan di status itu untukku. Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Bisa kejatuhan durian runtuh seperti ini. Bukan hanya duriannya tapi sama kebunnya sekalian ini mah, gumam Raya girang bukan main. Andai ia seorang anak kecil, pasti langsung bersorak kegirangan sambil loncat-loncat. Beruntung dia sudah menjelma menjadi God. Es yang mampu meredam kebahagiaan itu dengan bersikap kalem.
Hanya bisa berisik dalam hatinya saja. Tapi Pak Damar, bukankah Raya sama Nak Raihan masih sama-sama kuliah? Bahkan Nak Raihan baru saja masuk kuliah. Apa gak terlalu buru-buru kalau menikah dalam waktu dekat? Tanya Pak Lukman menimbang. Menurut saya, usia Raihan ini sudah cukup matang untuk berumah tangga. Ayahnya Raihan dulu menikah. 190. Di usia kurang dari seperempat abad. Ayahnya Davin juga sama. Bahkan Davin sendiri menikah di usia yang sama dengan Raihan sekarang. Dan kalau soal masih pada kuliah, saya rasa itu bukan masalah. Toh banyak kok yang sudah menikah masih kuliah. Bahkan yang sudah memiliki anak pun bisa kuliah. Toh yang namanya kuliah tidak terikat usia dan status pernikahan, jawab Pak Damar panjang lebar. Selain itu, menurut saya juga, dengan menikah, bisa sama-sama menghindarkan diri dari pergaulan zaman sekarang yang begitu memilukan. Asal, ketika memutuskan menikah, kedua pasangan harus sama-sama siap untuk berkomitmen. Soalnya, jujur, akhir-akhir ini saya dibuat pusing oleh wanita-wanita yang mencoba mendekati Raihan. Bukan satu atau dua orang. Bukan hanya yang datang ke rumah tapi nekat datang ke kantor Davin untuk mengirimkan CV. Davin pikir CV lamaran pekerjaan, tahunya CV untuk menjadi istri Raihan. Tapi saya yakin, itu kelakuan putri-putri para kolega kami dalam dunia bisnis. Pak Damar melanjutkan perkataannya. Pasti, Pak. Pak Besan kan bukan orang sembarangan. Sudah gak heran lagi pasti banyak yang antri untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar Adiputra. Dan saya yakin mereka dari orang-orang besar dan terpandang juga, balas Pak Lukman. Ya, memang benar. Tapi dari dulu, saya termasuk orang yang menghindari untuk menyangkut pautkan masalah hati dengan masalah bisnis. Apalagi menjodoh-jodohkan anak cucu demi meraup keuntungan. Ya, yang namanya bisnis tidak selalu mulus. Begitupun yang namanya pernikahan. Kalau pernikahan hanya berlandaskan ingin meraup keuntungan, jika suatu saat kolaps gimana? Apa pernikahan ikut kolaps juga? Begitupun sebaliknya, lanjut Pak Damar. Pak Lukman manggut-manggut mengerti. Ia kemudian melirik sang putri yang menurutnya lebih berhak untuk memberikan jawaban ketimbang dirinya. Orang yang nantinya akan menjalaninya secara langsung. Rai, gimana? Tanya Pak Lukman pada sang putri. Gimana apanya, Pak? Tanya Raya pura-pura tak mengerti. Padahal ia hanya sedang mengumpulkan keberanian untuk menganggukkan kepala. Diterima atau enggak lamaran Nak Raihan? Kamu bersedia gak menikah dengan Nak Raihan? Tanya Pak Lukman begitu detail. Raya menunduk malu-malu. Kepalanya terasa begitu berat sekadar untuk mengangguk. Gak perlu buru-buru dijawab, Rai. Menurut kakek sih, lebih baik kalian ngobrol-ngobrol dulu berdua. Menyamakan visi misi jika memutuskan untuk jadi menikah nanti. Lagi pula, kami akan menginap di sini. Jadi kamu masih punya waktu untuk menimbang jawaban sampai kami pulang besok, tutur Pak Damar memberi masukan. Raya yang begitu tegang dan grogi mendapatkan angin segar dari penuturan Pak Damar. Ia bisa bernapas lega sementara. Karena meski ia begitu mencintai Raihan dan ingin bersanding dengan lelaki itu, ia tetap ingin meminta pendapat pada Ayu dan Davin selaku donatur yang membiayai dirinya kuliah selama ini.
Kek, maaf, apa boleh ngobrol-ngobrol berduanya sekarang saja? Tanya Raihan memberanikan diri. Nah tuh, kelihatan banget rindunya beberapa hari ini gak ketemu. Sampai-sampai gak sabar buat ngobrol berdua, kelakar Pak Damar menggoda cucunya itu. Kiu-kiu, yang lagi kasmaran. Sudah kebelet ini mah. Davin ikut menggoda Raihan hingga bukan hanya wajah Raihan yang memerah tapi juga Raya. Raya hanya bisa terus menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang seperti kepiting rebus. Meski begitu, 191. Membahagiakan, tapi ia juga merasa malu. Ya sudah sana, ngobrol berduanya di teras saja. Ingat, belum halal. Titah Pak Damar sambil tersenyum lebar. Raihan mengangguk malu-malu. Ia bangun dari duduknya kemudian ujung matanya melirik pada Raya yang masih diam di tempat. Rai, sana temenin nak Raihan ngobrol. Di teras ini bukan di tempat tertutup. Titah Pak Lukmanem. Raya mengangguk. Ia juga ikut bangun dari duduknya kemudian berjalan menuju teras menyusul Raihan yang keluar lebih dulu. Jantungnya berdegup dengan begitu kencang saat melihat Raihan duduk di kursi teras. Degupnya pun semakin mengencang seiring langkah yang semakin dekat hingga akhirnya sampai dan ikut duduk di kursi samping Raihan. Hanya terhalang meja kecil. Untuk sesaat keduanya sama-sama terdiam. Tegang, kikuk, grogi semuanya bercampur menjadi satu. Tentu karena kini keadaannya berbeda dari sebelum-sebelumnya di mana mereka masih berteman seperti biasa dan belum saling mengungkapkan rasa. Hai. Raihan memulai kata. Menoleh sambil tersenyum kikuk. Hai juga. Balas Raya dengan senyuman yang sama. Kentara sekali jika suasana begitu diliputi kecanggungan. Mereka kembali diam. Seolah bingung mencari bahan obrolan. Mau ngobrolin apa, Kak? Kok ngajak duduk berdua? Tanya Raya memberanikan diri. Meski sejujurnya hatinya tegang bukan main. Raihan menggeleng pelan. Meski sejujurnya begitu banyak yang ingin dia bicarakan, tapi lidahnya mendadak keluh. Hanya rindu, tuturnya sambil menatap Raya lekat. Mendengar itu, Raya sontak menoleh. Hatinya bersorak gembira tapi juga tak menyangka. Ia sungguh bingung untuk bersikap. Hanya bisa memegangi kepala yang tiba-tiba terasa berputar. Mbak Raya kenapa? Tanya Raihan dengan raut cemas. Gak tahu, rasanya mau pingsan. Gak kuat mendengar gombalan, timpal Raya sembari mengulum senyum diam-diam. 192. Andai sedang sendirian, Raya pasti sudah guling-guling saking bahagianya. Lelaki yang begitu dicintainya dalam diam kini mengungkapkan rindu secara langsung. Bak mimpi yang berubah jadi kenyataan. Jangan tanya bagaimana perasaannya kini. Campur aduk. Bahagia, berbunga-bunga, tapi juga masih tersisa rasa grogi. Raihan sendiri pun merasakan hal yang sama. Rindu yang berhari-hari tertahan kini tertuntaskan setelah pertemuan. Hatinya yang semula deg-degan, sedikit mulai mereda setelah mendengar penuturan Raya yang menurutnya menggemaskan. Aku gak gombal, Mbak, tapi mengungkapkan perasaan, kata Raihan menepis dugaan Raya. Raya semakin dibuat salah tingkah. Wajahnya semakin memerah juga memanas. Memang. Mbak Raya gak rindu ya? Raihan meneruskan suaranya. Karena Raya hanya sibuk menunduk sambil meng 9 igit bib. Diam-diam.
Raya hanya bisa mengangguk tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Jantungnya terlalu bekerja lebih keras hingga menguras tenaganya. Artinya apa? Iya atau tidak? Tanya Raihan tak paham dengan anggukan Raya. Raya menarik napas panjang untuk mengurangi debaran jantungnya. Iya, jawabnya malu-malu. Iya apa? Lagi-lagi Raihan bertanya. Raya mengembuskan napas pelan. Iya rindu, jawabnya lebih lantang. Nah, gitu dong. Kan jelas, balas Raihan sambil senyum-senyum. Jadi gimana? Raihan kembali mengajukan pertanyaan setelah mereka sempat membisu sesaat. Gimana apanya? Tanya Raya tak mengerti. Mbak Raya mau gak nikah sama aku? Jadi istriku, timpal Raihan. Sikapnya sudah lebih berani dari sebelumnya meski sembari menahan suara jantung yang bergemuruh hebat. Tadi kata kakek gak perlu buru-buru dijawab, balas Raya belum siap mengatakan iya. Itu kan di hadapan mereka semua. Kalau di hadapan aku bisa jawab sekarang. Jadi aku sudah punya bocoran buat jawaban besok, timpal Raihan tak sabaran. Bocoran kayak jawaban ujian aja, kelakar Raya agar suasana tak terlalu kaku. Tapi ini lebih menegangkan daripada ujian, balas Raihan penuh senyuman. Kakak ada-ada saja. Raya pura-pura terkekeh pelan padahal hanya sedang mengulur. Sekarang giliran aku yang tanya. Kenapa kakak tiba-tiba mau nikah sama aku? Apa karena ada yang menjodoh-jodohkan? Kakek misalnya? Tanya Raya penasaran. 193. Raihan menggeleng cepat. Karena aku jatuh cintanya sama Mbak Raya. Aku gak suka lihat Mbak Raya dekat-dekat dengan lelaki lain. Tapi aku gak berhak untuk melarang ini itu kalau kita belum ada ikatan apa-apa. Sementara kalau sudah menikah, aku boleh melarang asalkan itu kebaikan, ungkap Raihan menjelaskan. Raya langsung tersipu mendengarnya. Tak pernah sekalipun bermimpi akan mendengar ungkapan cinta secara langsung dari laki-laki yang juga dicintainya. Kenapa harus aku? Padahal begitu banyak wanita yang mendekati Kak Raihan. Cantik-cantik, tak jarang berasal dari keluarga terpandang juga, tanya Raya penasaran. Gak tahu, karena hatiku milihnya kamu, bukan yang lain. Aku hanya nyaman ketika sedang dekat denganmu, bukan yang lain. Ketika sedang berjauhan, aku hanya mengingatmu, bukan yang lain. Dan setelah merasakan semua perasaan aneh itu, aku menganggap bahwa itulah cinta. Cinta yang sebelum-sebelumnya tak pernah aku rasakan pada siapapun, jawab Raihan. Raya kembali tersipu malu-malu. Lelaki dingin bak kulkas dua pintu yang sudah setengah tahun lebih dikenalnya, kini mulai pintar merangkai kata puitis yang membuatnya melayang terbang ke awan. Kalau ternyata aku gak cinta. Tanya Raya berpura-pura. Aku akan usaha lebih keras untuk membuatmu jatuh cinta, jawab Raihan tanpa keraguan. Caranya? Tanya Raya penasaran. Mungkin dengan lebih banyak menunjukkan perhatian. Contohnya seperti ngirim helm diam-diam kayak kemarin, jawab Raihan. Berarti bener Kak Ray yang simpan helm di sini tempo hari. Kok gak bilang-bilang? Jadinya kan aku gak akan kebingungan, tanya Raya antara bahagia dan tak percaya. Memang siapa lagi? Kan yang ngingetin biar helm lama itu gak dipakai lagi, aku. Mbak Rayanya aja gak peka, timpal Raihan. Bukan gak peka, orang gak ada tulisan siapa pengirimnya. Takutnya salah tebak,
balas Raya membela diri. Tapi suka kan? Tanya Raihan memastikan kirimannya tidak mengecewakan sang pujaan. Suka. Suka sekali. Apalagi tulisannya. Romantis banget. Makasih ya, jawab Raya mulai berani blak-blakan. Ngomong-ngomong, belajar romantis dan puitis gitu dari mana? Lanjut Raya. Gak tahu, semuanya otodidak. Mungkin dorongan hati yang sedang dimabuk cinta, jawab Raihan apa adanya. Lebay ya. Lanjutnya sembari garuk-garuk kepala. Enggak, justru aku suka. Cuma awalnya mengira kalau kata-kata itu ditujukan buat wanita lain. Makanya sempat patah hati, aku Raya keceplosan. Lapun refleks menutup mulutnya sendiri. Raihan menoleh sambil mengulum senyum. Itu artinya Mbak Raya juga mencintai aku ya? Raya menunduk dalam. Menyesal bukan main karena telah mengatakan hal yang membuat dirinya menembuka kartunya sendiri. Cinta atau enggak? Ulang Raihan tak sabaran. 194. Raya hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Pura-pura sedikit jual mahal padahal aslinya ingin meneriakkan kata iya. Itu artinya apa? Tanya Raihan tak puas hanya dengan anggukan kepala. Kak. Ih. Raya pura-pura mendelik kesal. Aku cuma butuh jawaban bukan anggukan, balas Raihan begitu gemas. Baiklah. Raya menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Iya, cinta, tuturnya. Alhamdulillah. Raihan sontak mengusap wajahnya pertanda syukur karena rasanya telah berbalas. Tapi aku belum bilang iya loh ya untuk menikah buru-buru, tutur Raya cepat. Kenapa? Apa Mbak Raya masih ragu padaku? Apa Mbak Raya gak percaya aku bisa jadi suami yang baik untuk Mbak Raya? Apa Mbak Raya ragu aku bisa membahagiakan Mbak Raya? Tanya Raihan dengan hati mencelos. Bukan seperti itu. Aku yakin banget Kak Ray bisa jadi suami yang baik. Aku hanya ingin meminta pendapat dulu pada Mbak Ayu ataupun Kak Davin. Ingin mendengar pandangan mereka. Kak Ray tahu sendiri, selama ini kuliahku dibiayai mereka. Setidaknya aku harus menghargai mereka sebelum memutuskan jawaban, beber Raya buru-buru. Tak ingin membuat Raihan salah paham. Kalaupun ada yang insecure, harusnya aku, bukan Kak Ray. Karena wanita yang mendekati Kak Raihan itu banyak sekali. Cantik, terpandang, setara. Sementara aku, terlalu banyak kurangnya. Aku bahkan masih berpikir, kok bisa, dari sekian banyak wanita, aku yang kakak pilih, lanjut Raya sejujurnya. Itulah yang namanya cinta. Kita tak bisa mengatur hati ini berlabuh pada siapa. Dan ketika memutuskan jatuh cinta, harus siap juga menerima segalanya. Termasuk mungkin harus menunggu untuk sama-sama mengatakan iya menuju bahtera rumah tangga, timpal Raihan. Kalau ternyata aku belum mau buru-buru menikah, apa kakak bersedia menunggu? Tanya Raya sekedar ingin menguji. Kenapa tidak? Selama alasannya masuk akal dan sama-sama telah memegang komitmen untuk saling setia, aku pasti akan menunggu. Hanya saja, mungkin ujiannya lebih berat karena kita gak bisa sering-sering bersama. Soalnya kan belum ada ikatan yang menghalalkan kebersamaan kita, apalagi cuma berduaan, jawab Raihan. Ini juga lagi berduaan, sahut Raya sambil mengulum senyum. Enggak, itu di dalam banyak orang.
Di jalan juga banyak orang berlalu lalang, timpal Raihan. Iya sih. Raya tersenyum canggung menanggapi. Sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara itu sama-sama menoleh ketika mendengar suara orang berdehem. Keduanya pun langsung tersenyum pada Davin yang berdiri di dekat pintu. Sudah dulu kangen-kangenannya. Nanti dilanjut lagi. Sekarang makan dulu. Jatuh cinta juga kan butuh tenaga, tutur Davin sembari tersenyum menggoda kedua muda-mudi yang sama-sama sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri.